Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa man nabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kepada hadirin jamaah semua anggota Lintas Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita membuka aktivitas kita pada minggu ini di hari Senin. Hari ini di tanggal hari Senin 21 April tahun 2025. Dari mana aku kucing makan apa? 21 April tahun 2025 mari kita membuka Senin ini, minggu ini dengan membaca ayat kursi yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-255. Ini kenapa penting? Karena kita sering mengamalkan, ya kita paham artinya. Jadi kalau berdasarkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ayat kursi ini ayat yang khusus untuk perlindungan, baik perlindungan lahir maupun perlindungan batin. Itu perlindungan lahir, menjaga harta, benda, keselamatan semua ayat kursi. Jadi kita mau pergi jauh, meninggalkan rumah, alam haji mau tidur, itu ayat kursi. Tidak mungkin selama yakin iman tidak akan pernah kena guna-guna telur. Apakah guna-guna telur itu katakanlah hanya imajinasi? Enggak, telur tenung itu ada. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu pernah di telur tenung. Kemudian makanya tulis surat Al-Alaq. Telur tenung itu ada. Jadi kalau yang orang nggak ada telur tenung. Telur tenung itu ada, tetapi kita tidak boleh meyakini bahwa itu bisa mencelakakan kita. Karena yang bisa memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini penting. Nah, sebelum saya membacakan takut depan, saya sampaikan mohon nanti Pak Mail sama Pak sama Pak Nana dikawal sama Pak Rahmat, tolong perbaiki jalan yang kita bangun kemarin yang jembatan itu, karena kan ini selamatin karena mohon maaf mungkin kemiringannya kurang keserokan, lebih bangun baru. Jadi kita mau bangun terus ya setiap bisa 2 minggu sekali bangun, kalau tidak mohon maaf irigasinya tidak benar. Nanti mohon maaf ya seadanya katakanlah sangat tinggi mana yang bikin tarik mana lihat. Contoh saya biarpun sama Mas Hasan ingat betul ya. Nembok kasar ke sebelah sana, sama sekali bagus karena tak suruh bikin ya Mas ada tarik gitu. Jadi air masuk, jadi dikupas saja. Intinya air tidak boleh menggunakan itu sebentar pun tidak, karena itu merupakan Tanjung Air. Jadi intinya jalan air saja. Air tidak boleh turun langsung masuk ke selokan. Jadi kalau memang berlanjut tinggi, kupas saja. Jadi tapi kalau kita harus mengejar, nggak akan kejar, karena sudah terlanjur tinggi. Mending itu hanya nembok sedikit, kemudian dikupas. Dan kemudian yang Haji Abel tolong pesankan berangkal atau tergaja tak untuk muruk area pesantren ini. Untuk besok aja nggak apa-apa hari ini. Jadi besok habis ini yang laki-laki ada kerjaan, nggak tolong untuk meratain jalan yang depan tukang bakso. Jadi kita nggak usah. Ini ya biar jadi amal aja ya kita. Setelah orang yang banyak tahu itu urusan dia sama Gusti Allah dan dirinya sendiri. Tapi kita mah tahu memang berparah. Jadi awalnya depan tukang bakso dulu, tukang bakso yang pertama kali gepeng. Nah setelah itu maju ke sana kita lah. Insya Allah satu trek cukup. Memang saya minta langkahnya jangan doa yang keras kayak gitu mas. Jadi yang sedang. Jadi seperti itu. Jadi kalau gitu kalau benar mas ya tolong itu kasih tahu demikian. Lanjutkan paham semua ya? Gak ada pertanyaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal
lahu ma fis samawati wa ma fil ard lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih jadi kalau ada tanda panjang kemudian hal yang dibersihkan itu 6 rokat. ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim Sadaqallahul azim. Ini artinya a'udzu aku berlindung billahi pada Allah mina dari asyaitan dari setan ar-rajim yang dirajam atau yang dilaknat dengan ismi asma Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Ar-Rahmani kasih sayang Allah kepada semua makhluknya yang Allah ciptakan bagi hidup mau mati, yang beriman tidak beriman, siapapun semua Allah diberi kasih sayang di dunia. Ar-Rahimi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, golongan jin maupun golongan manusia yang beriman bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Jadi kalau orang beriman dan bertakwa itu dapat Ar-Rahman Ar-Rahim dunia dan akhirat. Itu bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah la tidak ada ilah adalah Tuhan illa kecuali hu, dari Allah itu sendiri, dari Dia Allah. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum dan yang maha kuat. La ta'khudhuhu tidak ada, Allah tidak akan mengalami sinaton mengantuk. Jadi Allah tidak mengantuk, wala naum dan juga tidak tidur. Jadi artinya tidak usah khawatir kita itu katakanlah berbuat apapun, karena Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, selalu mengawasi kita. Seperti lagu saya itu, apa itu? Lagu engkau selalu bersama. Dan lagu ada Allah di hatiku, isinya kurang lebih seperti ini. Makanya lagu-lagu yang begitu pasti berat, tapi pasti bagus lagu begitu. Karena pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahu baginya ma fis samawati, apa yang di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi. Semua yang ada di alam jagat raya ini, baik di langit maupun di bumi, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang itu nyata hanya titipan, seperti tukang parkir lah. Jadi ini mohon mobil simpan. Ketika yang ngambil diparkirin, setelah yang punya ngambil kan apa itu sudah hanya nanggap. Apa buktinya? Banyak orang kaya yang ketika dia jatuh nggak bisa ngejar, benar nggak? Mau gimana? Wah saya biar nggak bangkrut, tetap bangkrut. Kalau menghindari sekejap kilat, nggak percaya. Orang kaya orang Amerika itu ketika
LA, Los Angeles ya. Kebakaran itu pertama. Nah, LA. Itu tempatnya masyarakat judi dan sebagainya. Itu orang paling kaya sekejap kan, harta bisa habis. Kemudian digital, apalagi lebih hancur, hanya di komputer hancur data semuanya itu Allah SWT. Saya juga punya pengalaman tuh, pengalaman tukang ayam namanya nggak saya sebutkan. Itu kakak kelas saya AGM. Jadi 5 tahun di atas saya, ketika saya merantau ke sini, yaitu ayamnya itu udah 500.000 ekor. 500.000 ekor itu kalau dikalikan zaman dulu satu ekor itu nilainya 1,5 15.000 rata-rata. Berarti 1,5 harganya sekitar 8.000, sekitar 12.000-an. Pokoknya nilainya itu sekitar 10 miliar. 10 miliar. Ya itu mohon maaf ya. Kalau jam 2 hukum minimal karaoke, paling kecilnya biliar. Kemudian kalau sama tamu milih-milih, yang senang ditemuin, nggak senang ditemuin. Akhirnya istri saya tahu. Kemudian setelah itu kalau itu baru harga diri. Jadi saya karena merasa katakanlah nggak dihormati, bukan nggak dihormati, pengen dihormati nggak porsinya, saya nggak silaturahim lagi. Teman-teman silaturahim. Ada teman saya namanya 4 orang, Joko, Doni, Rofik, saya. Saya karena tipe saya memang bukan orang gaul ya, saya malah senang. Apalagi jam 2 siang main biliar dan sebagainya kan sangat kaya karena orang lokal. Sholat Allahu Alam. Kemudian setelah itu suatu saat 5 tahun berikutnya nelpon saya, pengen ketemu saya. Kondisinya bapak semuanya rumah sudah tidak punya, mobil tidak ada banyak, malah hutang saya. Orang tadi yang itu biliar itu ada, itulah Allah kalau berpindah. Padahal kalau enggak, uang 10 miliar itu tidak akan habis dalam waktu 5 tahun. Enggak, setahu 1 miliar itu banyak bagusnya. Nah, itu. Jadi artinya apa? Jadi tidak ada orang itu bisa menahan harga kesehatan sama. Saya akan sehat terus. Makanya harus pakai insya Allah. Kita sehat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa. Saya harus sehat terus itu tidak bisa. Kalau dia seperti itu. Makanya dalam itu kalau manusia meyakini bahwa segala apa yang diberikan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman secara syariat karena ini hidup di muka bumi kita harus berjuang. Karena Nabi Adam juga mau makan menanam padi, menanam gandum, tidak datang dalangan. Kanjeng Nabi itu kan orang paling sakti di dunia karena kasih Allah. Muhammad Habibullah. Belum pernah ada uang di bawah sajadah. Belum pernah Kanjeng Nabi. Makanya kalau ada dengan cerita mitos, mohon maaf, ini orang Jawa Timur, orang Jawa, orang Sunda, orang jadi wali. Itu jangan percaya. Karena Kanjeng Nabi kalau mau itu lebih hebat atau Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi juga lapar? Kanjeng Nabi kenapa berdagang? Kalau mau pakai keajaiban, itu Kanjeng Nabi Muhammad itu paling bisa menggunakan keajaiban. Jadi syariatnya kita dikasih akal, pikiran, tenaga untuk bekerja, hakikatnya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan. Kemudian mandal ladzi yasfa'u, tidak ada yang bisa memberi syafaat pertolongan indahu di sisi Allah illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya Allah. Jadi nggak ada yang mau menolong. Maaf saya baru maaf kalau bapak ibu semuanya karena izinnya Allah SWT. Kalau nggak diizinkan bisa digagalkan kapan oleh Allah SWT. Makanya banyak kenapa pakai insya Allah jika Allah menghendaki. Ya'lamu, Allah Maha mengetahui ma baina aydihim, apa yang di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Jadi yang tahu masa depan, tahu masa belakang itu hanya Allah. Yang lain hanya mengira-ira sama ngarang. Kalau enggak dibisikin sama jin, karena jin itu jin. Tapi kebenaran jin itu hanya 1%. Tapi punya kebenaran. Jadi jin itu 90% bohong, 1% kebenaran. Ketika dia lolos mencuri wahyu dari langit, itulah 1%. Tapi kan dilempar ke semua malaikat itu. Jadi banyak banget. Jadi kalau sampai ada orang datang sakti-sakti tahu sebelum terjadi dan sebagainya, itu adalah bohong atau dia berkolaborasi sama jin. Paham ya? Kemudian wala yuhituna, dan mereka tidak mengetahui bisa sesuatu apapun min ilmihi dari ilmunya Allah. Jadi manusia itu tak akan tahu sedikit pun ilmu Allah.
illa bimasya, kecuali Allah menghendaki orang tersebut. Jadi tanpa dikehendaki nggak akan bisa tahu ilmunya Allah SWT. Makanya kan saya selalu menyampaikan, kalau orang bisa pintar, itu kan Allah yang mempintarkan. Bukan pintar sendiri nggak ada. Itu tadi kalau dikasih pilih udah nggak bisa mikir, atau kasih gigi nggak bisa berpikir. Wasi'a kursihu, meliputi kekuasaannya lah as-samawati wal ardi, dan di langit dan bumi semuanya kekuasaan Allah. Inilah yang akan muatkan mental saya. Ya, alhamdulillah saya bukannya sombong, kenapa saya itu katakanlah alhamdulillah berani sama siapapun beneran ya. Dan saya mau meminta maaf ke siapapun ketika saya salah, pertemuan saya sini. Karena tidak ada yang kuasa, tidak ada yang bisa menolong, kecuali hanya Allah. Sebenarnya saya mohon maaf, sendiri saya nggak butuh bikin manusia, karena tak tanggung. Bikinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala ya'uduhu, dan tidak terasa berat bagi Allah itu pemeliharaan antara langit dan bumi. Allah tidak terasa berat. Bahwa dan dia Allah al-aliyu yang maha tinggi, al-alim yang maha agung. Demikian shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Billahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.